Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang mom shaming. Ini kayaknya perbincangan yang seru dan kalau dibahas ini bisa panjang banget ya. Karena mom shaming itu bisa datang dari mana saja, bahkan tadi mungkin dari orang terdekat, orang tua atau mertua kita. Nah, kalau mertua gitu Mbak, mungkin ini kan orang tua baru untuk sebagian orang. Bahkan ada yang kayak sangat takut saat anaknya menangis karena orang mertuanya selalu menyalahkan dia kalau anaknya kenapa menangis gitu. Ini bagaimana cara mengomunikasikan, apa perlu bantuan dari pasangan yang notabene memang anaknya dia? Kalau mertua gimana gitu ya, benar apa yang Dika sampaikan bahwa paling tepat adalah memang meminta bantuan dari pasangan kita untuk kemudian menyampaikan pola asuh apa sebetulnya yang sudah kita putuskan bersama dengan si keluarga ini. Jadi si suami dengan istri ini sudah memutuskan untuk menggunakan pola asuh yang seperti apa itu disampaikan kepada orang tuanya, karena bagaimanapun tugas si suami ini adalah menjadi jembatan kan sebetulnya bagi untuk membangun relasi yang baik antara istrinya dengan orang tuanya, sehingga akhirnya semua permasalahan komunikasi itu bisa terjembatani dengan baik oleh si pasangannya ini gitu. Nah, tapi kalau kemudian berbicara mengenai mertua, sebenarnya kita harus melihatnya dari dua sisi gitu ya Dika. Selain pertama kita melihatnya dari sisi kritik yang diberikan oleh mertua, kita juga setidaknya coba untuk melakukan introspeksi diri gitu. Sebagai moms kita lakukan introspeksi diri, kenapa sih statement terkait dengan itu dari mertua saya itu sangat melukai hati saya. Nah, itu yang perlu kita lakukan introspeksi. Kenapa sih saya sangat-sangat sensitif dengan isu misalnya meninggalkan anak? Kenapa sih saya sangat-sangat sensitif kalau misal diomongin soal makan anak gitu kan, atau soal berat badan anak yang kayaknya nggak bertambah-tambah gitu kan? Kok saya sensitif banget ya dengan isu tersebut. Kenali dalam diri kita, kenapa kita menjadi sangat-sangat peka dan sangat-sangat terganggu dengan isu tersebut. Apa sih yang terjadi dalam diri kita? Apa yang pernah kita, pengalaman-pengalaman apa yang pernah kita alami, informasi-informasi apa yang pernah kita tangkap di masa lalu yang membuat kayaknya kalau mertua saya ngomong itu, rasa-rasanya kok itu ganggu diri kita gitu. Nah, coba juga untuk kemudian melihat dan berdamai dengan diri kita. Oh, ternyata kita tahu bahwa ternyata isu ini mengganggu saya karena hal ini loh. Ketika kita sudah paham sebenarnya kenapa isu tersebut mengganggu diri kita, kemudian kita bisa lebih maklum terhadap isu tersebut, maka pada saat mertua mungkin menyampaikan hal tersebut, ya kita akan lebih netral. Ketika kita sudah paham kenapa sebetulnya diri kita sangat sensitif terhadap isu tersebut gitu. Jadi kita nggak hanya menyalahkan bahwa wah ini nggak bisa nih dikomentari oleh mertua seperti itu, tapi kita juga lihat di dalam diri kita sebetulnya kenapa ya saya sangat-sangat sensitif terhadap isu tersebut gitu. Nah, itu yang harus kita lihat sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita sudah melihat dari sudut pandang yang berbeda, harapannya adalah ketika ada komentar yang tadinya mom shaming sudah bisa menjadi lebih netral gitu kan, tidak kita respon lagi atau tidak kita artikan lagi, tidak kita persepsikan lagi sebagai sebuah mom shaming, karena sebetulnya kan semua stimulus yang masuk ke kita itu kan netral. Kita yang memberikan label kepada stimulus tersebut, apakah itu menyakitkan kita atau tidak. Kita yang memberikan label bahwa ini mom shaming, ini bukan. Nah, itu labelnya kita yang kasih, semua ada di kognitif atau di pikiran kita. Nah, dengan mencoba untuk mengevaluasi itu harapannya lebih ringan pada saat menghadapi komentar-komentar. Oke, Bayu mungkin bisa diberikan tips untuk keluarga Indonesia di rumah, khususnya pada mama-mama muda ini yang mungkin masih sering mendapat masukan dari berbagai orang gitu, atau bahkan orang-orang yang tidak dikenal karena luasnya akses kita dari sosial media. Mungkin ada yang bisa dibagi nggak untuk mereka? Nah kalau kemudian berbicara mengenai mom shaming ini gitu kan ya, seperti tadi sudah disampaikan, sebetulnya semua stimulus itu netral. Kita yang memberikan label kepada semua yang sampai kepada kita, apakah mau kita sampaikan itu sebagai satu label positif atau satu label negatif, dan kecakapan kita untuk kemudian mengolah informasi tersebut dan mempersepsikan itu sebagai satu hal, oh ya ini baik-baik aja, oh ini nggak kenapa-kenapa. Nah, itu bisa sangat membantu kita untuk menghadapi semua hal-hal yang mungkin kritik yang negatif dari luar, tapi tidak menutup diri juga mungkin ada juga kritik yang perlu untuk kita dengar, membuka diri terhadap kritik yang orang lain mungkin sampaikan. Perlu dilihat juga siapa yang memberikan kritik itu kepada kita, apa tendensinya memberikan kritik itu kepada kita, itu perlu untuk dilihat juga sebagai bagian dari kita untuk berbenah diri gitu, bahwa oh ini ternyata kritik yang membangun, oh ini ternyata kritik yang justru menjatuhkan saya begitu. Dan kemudian kepada semua moms mungkin yang kemudian atas kritik-kritik tersebut merasa wah saya nggak kompeten nih sebagai seorang ibu gitu, wah saya rasa-rasanya nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya memang sebetulnya nggak ada ibu yang sempurna banget gitu. Proses perjalanan menjadi seorang ibu itu kan proses perjalanan seumur hidup. Jadi kalau emang merasa dikritik terus kemudian merasa salah, ya udah
udah nggak apa-apa, pelajari informasi baru dan perbaiki seperti apa. Jangan justru itu membuat kita menjadi terpuruk gitu. Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama. bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini bisa jadi manfaat dan juga masukan yang baik juga untuk warga Indonesia di rumah Mudah-mudahan, ya. Oke, terima kasih banyak. Jaga Sama-sama. kesehatan terus ya Mbak Ayu ya. Jangan Sama-sama, bosan-bosan Dika datang ke juga. Kumpul Keluarga. Oke, pemirsa di rumah, terus saksikan Kumpul Keluarga, nantikan setiap di akhir pekan. Hari ini saya pamit dulu, sampai jumpa.